Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu kembali hadir di segmen terakhir ini. Baik Bu, kita lanjut kembali ya. Di segmen ini saya memberikan kesempatan untuk satu orang penanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita dari bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Ustazah telah menjelaskan makna dari musibah. Tentunya tidak semua orang tahu makna dari musibah tersebut. Yang ingin saya tanyakan di sini, dari sisi apa kita melihat makna dari musibah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa pertanyaan dari Ibu Fitria Rahman ya. Nah ini dari sisi mana saja Bu kita bisa melihat makna dari sebuah musibah ini? Betul sekali. Betul ya Pak Pikal, memang masih banyak yang bertanya. Ini bilang corona, ini bilang pandemi. Coba ibu-ibu kita pada saat kita masuk pasar, sudah jangan jauh-jauh di Bastiong, pasar Bastiong. Saya sering bawa masker Pak Pikal. Bawa masker nih 15 pasang, ada yang 20. Saya lihat ada yang jualan ikan fufu, sayuran. Ibu pakai masker Apa jawabnya? Ya Ustazah, tak usah. Masker lagi. Turun pe hidung sumancung ke dalam baru. Tapi ini penting Bu. Ini apa kong? Ini corona, ikhtiar. Ini ibu jualan saja tidak ada jarak, ini sudah melawan atau tidak indahkan peraturan pemerintah. Lah orang sana, orang pasar Pak Pikal, Masya Allah, harus bahasa yang bisa dipengerti, yang kita bisa berikan pengertian. Nah ini yang berat, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Pipit tadi. Bagaimana kita bermasyarakat tentang musibah ini. Lalu kemudian penanya kedua, ini berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka dari sisi mana kita bisa memahami bahwa ini adalah memang benar-benar musibah. Masya Allah. Pemirsa yang berbahagia, coba kita buka di surat Al-Baqarah ayat 155. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa taksi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, makna ayat ini kurang lebihnya begini. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, khauf, dengan sedikit ketakutan. Lalu kemudian kelaparan. Nah, ini masuk lagi ke yang tadi, ya. Yang tadi itu keputusasaan anak karena takut lapar, membunuh dan lain sebagainya. Lalu kemudian kekurangan harta. Nah, sejarah Nabi Ibrahim tadi rela mengorbankan sampai 300 unta untuk apa? Kemaslahatan masyarakat. Hartanya yang dikorbankan. Lalu kemudian jiwa yang tadi. Pandemi ini ada keluarga kita mungkin yang meninggal, lalu kemudian tidak layak seperti layaknya kita menguburkan, mungkin ada tahlilan, ada fardu kifayahnya dan lain sebagainya. Ini dua sisi harus kita pahami. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian buah-buahan. Nah, mungkin dilarang keluar rumah, biasanya kita ke kebun atau belanja atau keluar di luar, kita tanam buah dan lain sebagainya. Ini bisa anjlok, bisa menurun semuanya. Lalu kemudian, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Intinya adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Cuma sementara saja, cuma sepotong saja. Allah uji kita melalui anak, Allah uji kita melalui melalui harta, Allah uji kita melalui jabatan. Masya Allah. Maka supaya kita memahami ini, saya ingat Habib Al-Musawa mengatakan begini, Pak Pikal, kalau kalian ingin agar supaya musibah itu dia
cepat pergi dalam suasana kehidupan kita, maka kalian harus berbaik-baiklah dengan ilmu gunung. Kalian berbaik-baiklah dengan air. Kalian berbaik-baiklah dengan alam, dengan angin. Itu semua adalah hasil ciptaan Allah. Ini susah kita pahami. Susah kita pahami. Berbaik-baik dengan yang namanya gunung, berbaik-baik dengan namanya angin, berbaik-baik dengan yang namanya air. Kalau air kita syukuri, maka insya Allah dia datang akan baik-baik, tidak akan ada kebanjiran, musibah bertambah musibah. Kita tahu bahwa itu adalah rahmat Allah, kita tahu itu adalah makhluk Allah. Kalau kita berbaik-baik dengan ciptaan Allah yang namanya gunung, apalagi di Ternate ini gunung Gamalama ada. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa kita harus menyembah gunung, tidak. Artinya kita bisa melihat bahwa gunung itu bukan Om Safi yang cipta. Gunung itu bukan Om Nen yang bikin. Tapi gunung itu adalah hasil ciptaan Allah. Kalau kita berbaik-baik dengan nikmat dan hasil ciptaan Allah ini, maka insya Allah dia akan meletus. Tapi mungkin meletusnya perlahan-lahan. Gambarannya seperti itu. Kita berbaik-baik dengan angin, kita bisa merasakan sejuknya ruangan ini karena ada kipas angin. Tetapi kita tidak melihat warnanya. Kita sadari bahwa ini ada. Kita sadari bahwa ini ada. Hasil ciptaan manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ilmunya manusia. Maka subhanallah, kalau kita berbaik-baik yang seperti ini, maka sesungguhnya angin itu datang tetapi tidak sampai pada musibah angin puting beliau. Maka ini hanya corona, kita garis bawahi, hanya corona, tidak Allah sertakan dengan musibah yang lain. Masya Allah, kalau sudah kita berdiam diri di rumah, lalu kemudian Allah ciptakan lagi musibah yang lain, na'udzubillahi min dzalik, kita mau jadi apa? Sementara al-qari'ah mal-qari'ah, apakah hari kiamat itu? Hari kiamat itu pasti akan datang. Maka ketika sudah sampai saatnya Allah turunkan langit, Allah naikkan bumi ini, hanya orang-orang yang beriman dan beramal salehlah yang akan berjalan santai seakan-akan tidak ada jepitan langit dan bumi. Tetapi orang-orang yang berat amal timbangan dosanya, mereka itulah yang akan berteriak meminta ampun kepada Allah. Dan pada saat itu Allah mengatakan, dulu engkau di mana? Aku berikan waktu yang begitu panjang kepadamu, tetapi engkau sia-siakan. Maka jangan sampai kita masuk kepada wal asri innal insana lafi husri. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lagi-lagi orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti Pak Pikal, sesungguhnya kita menginginkan kita masuk dalam kategori orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Begitu Ibu Vita. Jadi bagaimana kita memahami agar supaya musibah ini kita tahu persis, kita mengenal persis, ini sudah ada di dalam Al-Quran. Allah akan menguji engkau melalui hartamu, ya, melalui kedudukanmu, melalui buah-buahan, melalui semua akan diuji oleh Allah. Bagaimana? Kuncinya adalah innallaha ma'as sabirin. Jika engkau sabar, maka Allah akan mengeluarkan engkau daripada cekikan musibah-musibah yang terjadi. Musibah yang terjadi di pribadi kita, musibah yang terjadi di dalam keluarga kita, maupun dalam sosial kemasyarakatan dan dunia seutuhnya ini. Masya Allah. Yang seperti itu Bu Vita ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, dan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu kita syukuri, maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih. Baik, luar biasa. Ternyata memang ujian itu bisa datang dari mana saja ya. Artinya Betul sekali. kesuksesan pun tetap akan diuji. Pasti akan Ya kan? diuji. Kemiskinan, susah dan senang tetap akan diuji. Betul. Itu bagian dari Kadal ujian. fukra ayyakuna kufran. Orang yang miskin, kalau dia tidak sabar, dia akan kufur. Baik. Masya Allah. Kuncinya adalah di kesabaran. Kesabaran.
Baik, luar biasa Ibu Ustazah ya, kita sudah berada di penghujung Alhamdulillah, acara ini terima ya. kasih. Sangat menarik perbincangan kita di sore hari ini, dan tentunya kita memiliki harapan bahwa apa yang kita bincangkan di sore hari ini bisa bermanfaat bagi publik di luar sana yang menyaksikan ataupun kita yang hadir di majelis ini. Amin. Baik, baik. Pemirsa Gamalama TV, tak terasa udah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar di kesempatan yang berbahagia ini, dan waktu jualah yang membatasi kita. Dan saya ingatkan bahwa di kesempatan lain kita juga akan berjumpa kembali di Taman Kalbu dengan tentunya dengan tema-tema yang berbeda dan jamaah juga yang berbeda ya. Baik jemaah sekalian, kita akhiri dengan membaca salawat al-Wassalam. Ibu-ibu sudah siap kita bersalawat? Siap ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawais wa tunalu bihir ragai wa wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk pribadi kami sebagai pembawa materi. Dan mudah-mudahan kita memohon ampun kepada Allah apabila ada salah-salah kata. Saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, pemirsa yang ada di rumah mohon dimaafkan. Manusia sempurna tidak akan mungkin itu terjadi. Kesempurnaan manusia dicukupi oleh orang lain. Maka kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Insya Allah. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi